Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai tugas ketiga dari mata kuliah komputasi statistika, di mana di tugas 3 ini kita diminta untuk menggunakan fungsi if pada Python. Nah, untuk soal yang pertama, kita diminta untuk membuat suatu sintaks atau listing program dengan menggunakan fungsi if jika terdapat dua buah kondisi, yaitu yang pertama, kondisinya adalah apabila nilai yang kita masukkan itu kurang dari 0, maka program akan mengeluarkan nilai atau statement nilainya tidak valid. Tapi apabila nilai yang kita masukkan itu lebih dari atau sama dengan 0, maka program akan mengeluarkan panjang dari nilai yang kita masukkan sama dengan berapa inci konversi dari si nilai yang kita masukkan. Nah, berarti dari sini untuk mendapatkan nilai yang dibandingkan, berarti di luar fungsi if ini kita harus mendefinisikan dahulu suatu variabel yang bisa dibandingkan dengan angka 0-nya. Jadi di sini misal kalau variabelnya ini kita misalkan adalah nilai, misalnya ya, jadi nilai itu sama dengan, karena ini pembandingnya adalah suatu angka, maka nilai ini haruslah inputannya nanti berupa angka. Sehingga karena kalau kita menggunakan fungsi input, itu nanti nilai yang kita masukkan itu berupa string, maka di sini kita pakai fungsi eval, terus kita masukkan input. Jadi input misalkan kita bilangnya adalah nilai gitu aja. Nilai titik 2 ini. Ya, jadi kita harus definisikan dulu si nilai yang kita masukkan. Baru kemudian di kondisi pertama berarti kita punya if si nilai tadi, karena di sini jika nilai yang dimasukkan negatif atau kurang dari 0, berarti nilai ini kita bandingkan 0, berarti ini kita pakai kondisi kurang dari. Nah, kalau kondisi pertama ini terpenuhi, yang muncul adalah nilai ini kan ya, nilai tidak valid. Berarti di sini kita buat fungsi print untuk yang nilai tidak valid. Nah, terus kalau nilainya yang kita masukkan itu lebih besar atau sama dengan 0, berarti nilai yang masuk itu selain dari nilai yang kurang dari 0 kan, berarti kita cukup menambahkan si fungsi else. Nah, else titik 2 ini, terus kan kita di sini, ini tentunya adalah si nilainya kita tadi. Terus kalau yang ini, itu kan konversi kan ya. Nah, si konversi ini didapatkan dari misalkan 1 inci itu kan sama dengan 2,54 cm. Berarti untuk merubah cm ke inci itu kita bisa membuat, misalkan di sini adalah incinya tidak diketahui, itu berarti kalau kita punyanya cm, berarti kalau kita mencari incinya adalah suatu nilai incinya, misalkan di sini X dibagi, atau si nilai sentimeternya ini, karena ini dirubah ke sini, ya, berarti si sentimeternya ini harus kita ke inci, atau di sini dibagi 2,54. Jadi ini nilainya kita dibagi dengan 2,54 inci jadinya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam program, si pengkonversian ini
untuk yang dimasukkan di sini harus diletakkan di atasnya statement printout ini. Jadi gampangnya kalau kita programnya di sini untuk soal nomor 1 itu tadi kan kita yang pertama itu kita definisikan si nilainya dulu yang mau kita masukkan. Jadi misalkan di sini saya masukkan nilai yang ingin dikonversi dari cm ke inci. Dari sini berarti kan nilainya di sini sudah bentuk numerik. Terus dari bentuk numerik itu kita ke kondisi pertama, yaitu jika nilainya kurang dari 0. Sehingga nilai yang kita masukkan tadi dibandingkan dengan 0, kalau ini nilainya benar, maka yang di print adalah nilai tidak valid. Karena panjang tidak mungkin bernilai negatif. Terus, apabila ini ternyata salah, si nilai kurang dari 0 ini ternyata salah, pas dibandingkan, maka masuk ke fungsi else, terus di sini, si A ini merupakan konversi dari cm ke inci. Jadi tadi kan untuk yang di sini konversinya itu dari cm ke inci itu sama dengan X atau nilainya kita dibagi dengan 2,54. Atau dengan kata lain, nilainya kita dibagi 2,54 itu sama dengan si inci yang kita dapatkan. Sehingga untuk itu setelah nilai yang inci yang konversinya itu kita punya print panjang terus koma nilainya kita, terus sama dengan berapa inci, sama dengan inci. Nah, kalau di sini, kalau kita running, nah ini misalkan saya masukkan negatif 100. Nah, di sini nilainya tidak valid karena negatif 100 tidak mungkin kita dapatkan bentuk incinya. Kalau misalkan saya masukkan 120. Nah, di sini kita dapatkan incinya adalah 47, sekian ini. Jadi ini untuk tugas nomor 1. Lalu untuk tugas nomor 2, di sini yang diminta adalah kita juga sama dengan tugas nomor 1, yaitu kita menggunakan fungsi if. Untuk nomor 1 yang dikeluarkan tadi ada dua kondisi. Nah, kalau di sini ada 3 kondisi, yaitu untuk kondisi pertama, apabila nilai yang dimasukkan itu bilangan positif, ini kalau outputnya yang dikeluarkan adalah nilai yang dimasukkan adalah bilangan positif jika nilai yang kita masukkan itu lebih dari 0. Terus kalau dikurang dari 0, maka outputnya adalah nilai yang Anda masukkan adalah bilangan negatif. Kalau bukan dari kondisi 1 dan 2, maka outputnya adalah nilai yang dimasukkan adalah bilangan netral, aka dia adalah sama dengan 0. Berarti, untuk yang hal seperti ini, untuk awalnya sama, yaitu kita buat variabel nilai dulu, ini nilai yang dimasukkan, terus si variabel ini yang kita gunakan sebagai pembanding di kondisi 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang kondisi 1, berarti kita punya if nilai, kalau dia bilangan positif, maka nilainya, jika nilai yang dimasukkan lebih dari 0, berarti nilai ini dibandingkan dengan 0 dalam posisi lebih dari. Nah, jika ini tidak tidak benar kondisinya, atau si nilai itu ternyata tidak lebih dari 0, maka kita masuk ke kondisi kedua dengan cara di sini else if, terus nilainya kita dibandingkan dengan 0 itu bentuknya kurang dari. Ini kondisi kedua. Nah, kalau tidak masuk ke dua kondisi ini, kita masuk ke kondisi ketiga, kita pakai else langsung. Ya, kenapa kita pakai else langsung? Karena tidak mungkin ada nilai yang tidak lebih dari 0 atau tidak kurang dari 0 selain 0 itu sendiri. Jadi cukup untuk 3 ini. Atau kalau mau si pembanding yang nomor 2 ini bisa saja kita pakai elif
nilai sama dengan 0. Jadi si kondisi 2 di switch sama kondisi 3. Tapi karena di sini yang diminta adalah kondisi 2 itu yang memunculkan bilangan negatif, maka pembandingnya di sini adalah yang kurang dari. Nah, dari situ kita ke Python-nya. Untuk yang pertama itu sama dengan si tugas nomor 1, berarti kita inputkan atau kita definisikan dulu nilai yang kita masukkan. Terus dari situ nilai yang sudah kita masukkan ini itu kita bandingkan dengan 0. Kalau dia lebih dari, maka outputnya adalah dia bilangan positif. Tapi kalau dia nilainya kurang dari, maka printoutnya kita adalah nilai yang kita masukkan itu bilangan negatif. Tapi apabila tidak memenuhi kedua kondisi 1 dan 2 ini, maka untuk yang tidak memenuhi kondisi 1 dan 2 berarti bilangan itu merupakan bilangan netral, aka dia adalah bilangan 0. Nah, kalau ini kita running, kalau semisal saya masukkan angka 210 misalkan. Nah, di sini keluarnya adalah nilai yang kita masukkan adalah bilangan positif. Terus, kalau kita misalkan coba lagi dan kita masukkan angka 0, maka dari sini si angka 0 ini tidak termasuk di bilangan positif ataupun bilangan negatif, atau dengan kata lain, si angka 0 itu merupakan bilangan netral. Terus kalau kita run lagi, kalau kita coba di negatif 20 misalkan. Nah, karena negatif 20 itu jika dibandingkan dengan angka 0 itu adalah dia kurang dari, maka dia masuk di kondisi kedua, sehingga nilai atau sintaks yang keluar itu adalah yang di print nilai yang Anda masukkan adalah bilangan negatif. Ini untuk yang tugas nomor. Lalu untuk yang tugas nomor 3 di sini diminta buat dengan menggunakan gabungan antara fungsi if dan fungsi for jika didapatkan atau jika diketahui beberapa kondisi di bawah ini. Nah, untuk yang kondisi pertama, jika nilai yang dimasukkan lebih dari 10 dan habis dibagi 2, maka outputnya adalah hasil penjumlahan dari seluruh rentang nilai yang keluar dengan batas rentangnya adalah nilai yang dimasukkan. Berarti di sini, karena yang diminta adalah hasil penjumlahan dari seluruh rentang nilai yang keluar, otomatis untuk seluruh rentang nilai yang keluar ini masuk di fungsi for. Untuk kondisinya, ini kita masuk di fungsi if, karena kondisi yang di awalnya adalah kita membandingkan nilai yang kita masukkan dengan angka 10 dan apakah si nilai yang kita masukkan itu habis dibagi 2 atau tidak. Berarti untuk yang pertama, kondisi pertama ini saya buat di whiteboard dulu. Jadi untuk yang kondisi pertama, di sini kita punyanya adalah misalkan variabel awalnya kita tadi tetap nilai. Di sini eval input misalkan. Ya, jadi di sini misalkan ini adalah nilai. Gampangnya biar cepat. Nah, di sini untuk yang kondisi pertama, si nilai yang kita masukkan di sini itu dibandingkan dengan 10. Berarti if nilai lebih dari 10 ya di sini. Terus karena di sini bilangnya adalah dan, maka n
nilai, terus dibagi dengan 2. Habis dibagi dengan 2, ini berarti kita pakai modulo. Modulo 2. Itu dibandingkan apakah dia nilainya sama dengan 0 atau tidak. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi, maka output yang diminta adalah hasil penjumlahan dari seluruh rentang nilai yang dimasukkan. Ya. Nah, kalau dari seperti ini berarti kita buat fungsi for untuk penjumlahan rentang. Untuk penjumlahan rentang, karena si rentang ini misalkan ini kita mulai in ring nilai. Nah, karena penjumlahannya ini adalah kita menjumlahkan si i ini, maka di sini kita harus membuat suatu counter atau suatu jumlahan yang akan selalu terupdate setiap for itu berjalan. Sehingga kita perlu mendefinisikan dulu untuk si counter awal. Atau dengan kata lain, di sini kita anggap si jumlahan itu, misalkan di sini jumlah, sama dengan awalnya adalah 0. Nah, apabila si 0 ini, for ini berjalan, berarti jumlah, terus sama dengan jumlah ditambah i. Karena setiap for ini berjalan, dia nanti akan menjumlahkan hasil jumlahan yang awal ditambah dengan i keberapanya. Jadi misalkan ini i-nya sampai 2 misalkan. Berarti i pada saat 0, berarti kan 0 ditambah 0. Awalnya kan jumlahnya tadi adalah 0 ya. 0 tambah 0 sama dengan 0 berarti. Terus looping lagi pada saat i sama dengan 1. Berarti jumlah yang di sini awalnya yang jumlahan baru adalah 0 ditambah dengan 1, berarti hasilnya 1. Terus dia looping lagi pada saat i sama dengan 2. Pada saat i sama dengan 2, berarti jumlahan awal di sini adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, karena tadi ringnya kita cuma sampai 2, maka untuk mengeluarkan hasil jumlahan ini tadi, kita pakai fungsi print, gampangnya jumlah gini aja. Ini adalah untuk mengeluarkan hasil jumlahan ini tadi. Kenapa di pojok sini? Kenapa enggak di dalam sini? Enggak indent sama dengan jum ini, karena kalau kita indent di sini, maka dia akan terus keluar setiap si for ini berlangsung. Padahal yang dimau untuk kondisi 1 itu, print-nya keluar pada saat seluruh jumlahan ini sudah berlangsung. Atau dengan kata lain, dia berada di luar for. Sehingga kita masukkan di sini, print jumlahnya berapa. Ini untuk kondisi 1. Nah, untuk kondisi 2, yang pembandingnya sama, yaitu jika lebih dari 10, berarti di sini kita pakai elif, ya. Terus nilainya tetap, jika nilainya lebih dari 10, and yang berubah adalah di sini nilainya apakah dia habis dibagi dengan 3 atau tidak. Kalau di sini nilainya habis dibagi 3, berarti nilai modulo 3 sama dengan apakah dia 0 atau tidak. Nah, dari sini kondisi yang diminta adalah outputnya itu hasil penjumlahan angka genap saja yang ada di rentang nilai yang keluar dengan batas rentangnya adalah yang nilai yang dimasukkan. Berarti di sini ini kita double keadaan. Ini kita cek dulu apakah dia genap atau tidak. Kalau dia genap, maka dia dijumlahkan. Kalau tidak genap, maka dia tidak dijumlahkan. Nah, dari sini berarti sama seperti yang di
di kondisi 1, kita definisikan dulu anggap jumlahnya adalah 0. Terus, for-nya tetap for I in ring nilai. Nah, dari sini, karena di sini ada penjumlahan angka genap saja, berarti kita punya kondisi lagi, yaitu if I itu modulo 2 sama dengan 0, maka jumlahnya diupdate, yaitu jumlah sama dengan jumlah ditambah I. Kalau dia tidak memenuhi kondisi ini, maka tidak kita lakukan apa-apa. Terus, setelah ini, berarti kita print lagi jumlahnya. Print jumlahnya itu, dia berada lurus dengan for. Berarti di sini. Kenapa tidak lurus dengan if? Karena apabila kita luruskan dengan if di sini, dia berarti masih masuk ke dalam fungsi for. Padahal si output yang dikeluarkan untuk jumlah seluruhnya itu berada di luar for. Sehingga kita keluarkan dari si fungsi if-nya. Berarti dia berada di lurusnya for. Ini untuk kondisi kedua. Terus, untuk yang kondisi ketiga, jika nilai yang dimasukkan lebih dari 10 dan habis dibagi 4, maka output dari kondisi tersebut adalah hasil penjumlahan angka ganjil saja. Kalau yang tadi angka genap, yang di sini angka ganjil. Berarti, kalau angka ganjil, modulunya di sini untuk yang ganjil itu I modulo 2 sama dengan 1, karena dia ganjil. Ini kita tulis dulu. Untuk elif, untuk di kondisi ketiga, nilainya kita tetap lebih dari 10. Terus, lalu kita N, nilainya pas di modulo dengan 4, apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Terus, sama dengan yang awal-awal tadi, kita definisikan dulu jumlah sama dengan 0. Terus di sini fungsi for, I, in ring, nilai. Terus karena tadi yang diminta adalah jumlahan angka ganjil saja, berarti di sini ada kondisi lagi, if I modulo 2 sama dengan 1. Kalau seperti ini berarti jumlah sama dengan jumlah ditambah I. Terus di sini sama dengan yang tadi, lurusnya adalah print jumlahnya. Ini untuk yang kondisi ketiga. Terus untuk kondisi keempat, karena yang tidak memenuhi keseluruhan kondisi 1, 2, 3, maka di sini cukup diganti else. Nah, jika else, maka output yang keluar adalah barisan nilai secara horizontal dari 1 sampai dengan nilai yang dimasukkan. Berarti di sini kita buat fungsi for dari I in ring. Karena di sini dimintanya adalah dari 1 sampai dengan nilai yang dimasukkan, berarti dia dari 1 sampai nilai plus 1. Kenapa plus 1? Karena yang muncul adalah nilai secara horizontal dari 1 sampai dengan nilai yang dimasukkan. Ya, sehingga ringnya dari 1 sampai nilai plus 1. Terus, seperti yang tugas kemarin, berarti di sini karena secara horizontal, berarti ini adalah I, N sama dengan bintang
tanda petik 2 begini. Nah, untuk itu kalau dari sini kalau kita buat ke fungsi Python-nya itu kita jadi seperti ini. Jadi kalau yang pertama di sini tadi adalah untuk si nilai lebih dari 10 modulonya apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Terus jumlahan awal itu di sini saya buat dia jadi A. A itu sama dengan sampai nilai atau tidak. Terus si A itu sama dengan di counter A ditambah I. I-nya yang counter ini. Terus baru keluar ini. Terus yang kedua itu kita punya si nilai lebih dari 10 di sini. Terus nilai modulo 3 apakah dia sama dengan 0 atau tidak ini. Terus di sini jumlahannya di sini saya anggap dia B. Nah, for I in rank nilai. Berarti di sini for I in rank nilai apakah dia genap atau tidak. Kalau genap berarti I-nya dimodulukan 2 apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Nah, dari situ terus B sama dengan B ditambah I. Terus hasil outputnya adalah print hasil penjumlahan seluruh angka pada rentang. Begitu juga untuk yang ketiga, di sini tadi adalah 4, dimodulkan dengan 4 ya. Nah, di sini jumlahannya berapa? For I in rank nilai. Terus kondisinya adalah kondisi kedua, if I modulo 2 sama dengan 1, maka C-nya di-update. C sama dengan C ditambah I. Ya. Terus outputnya adalah hasil penjumlahan seluruh angka ganjil yang ada pada rentang. Sudah? Nah, untuk yang ketiga, karena yang diminta di sini tadi adalah horizontal dari 1, maka di sini kita mulainya dari 1 sampai nilai plus 1. Ya. Nah, dari sini kita buat horizontalnya. Berarti kalau ini kita running, misalkan kita buat dia angka 120 misalkan. Berarti dia masuk di 120 itu kan habis dibagi 2. Sehingga dia masuk di kondisi pertama. Atau hasil penjumlahan seluruh angka pada rentang itu adalah 7.140. Nah, kalau ini kita running lagi, kalau kita misalkan angka yang kita masukkan adalah 27. Berarti ini kan dia masuk di kondisi kedua, yaitu yang habis dibagi 3. Sehingga yang muncul adalah hasil penjumlahan seluruh angka genap yang ada pada rentang adalah 182. Nah, misalkan saya masukkan adalah 5. Nah, di sini 5 kan tidak lebih dari 10. Otomatis ketika keadaan ini tidak terpenuhi, sehingga dia masuk di fungsi else. Nah, yang else tadi yang diminta adalah nilai yang keluar secara horizontal dari angka 1 sampai dengan batas yang kita masukkan ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk tugas nomor 3. Jadi sebenarnya untuk yang kondisi ketiga, ini tidak mungkin bisa terpilih. Kenapa? Karena untuk nilai yang habis dibagi 4, dia pasti habis dibagi 2. Jadi untuk yang nomor kondisi ketiga ini, berapapun nilainya, yang sebenarnya dia habis dibagi 4, tapi karena dia sudah memenuhi dulu di kondisi pertama, maka si kondisi ketiga ini tidak mungkin terlaksana. Karena dia sudah masuk di kondisi yang pertama ini dulu.
Nah, untuk pembahasan tugas ketiga saya akhiri dan sampai di sini. Apabila masih ada yang kurang jelas dari pembahasannya yang saya buat, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau bagi mahasiswa statistika yang mengambil komputasi statistika pada semester Gasal 2020-2021 bisa langsung menanyakan di grup WhatsApp kelas ya. Saya akhiri sampai sini untuk penjelasan pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.